Halo semuanya, selamat datang kembali. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal keselamatan kerja, yang kebayang itu daftar periksa, prosedur, helm, sepatu safety, gitu-gitu aja. Nah hari ini kita bakal mundur selangkah. Kita mau bedah sesuatu yang lebih dalam, yaitu hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kita akan coba pahami mengapa dibalik semua apa yang kita lakukan di dunia K3. Agendanya seru banget nih. Kita bakal mulai dari yang agak filosofis dulu, tentang apa itu keberadaan. Terus, kita tarik konsep itu ke dunia nyata di tempat kerja, lalu kita lihat apa aja sih yang jadi fokus K3, dan puncaknya, kita akan lihat gimana cara pandang ini bisa mengubah total cara kita melihat sebuah kecelakaan. Eits, dengar kata filsafat jangan langsung pusing dulu ya. Ini bukan sesi kuliah yang berat kok. Anggap aja ini kayak kita lagi pakai kacamata baru buat melihat hal-hal yang udah biasa kita lihat, termasuk soal keselamatan. Coba deh kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Kalau di pabrik ada lantai basah, apa sih itu sebenarnya? Apa dia cuma sekumpulan molekul air di atas keramik? Atau dia adalah sebuah konsep, yaitu potensi bahaya? Nah, pertanyaan mendasar, apa itu inilah inti dari apa yang akan kita bahas? Nah, ini dia istilah kuncinya, ontologi. Gampangnya gini, ontologi itu ilmunya bertanya, ini tuh sebenarnya apa sih? Sebelum kita bisa mengukur resiko atau bikin prosedur, kita harus sepakat dulu tentang hakikat dari benda yang mau kita atur itu. Itulah fondasinya. Oke, lihat perbandingan ini. Kenapa sih ontologi ini penting banget? Karena dia itu pertanyaan nomor satu, yaitu apa? Sebelum kita bisa ngomongin bagaimana kita tahu sesuatu itu berbahaya, atau mengapa kita harus bertindak, kita harus clear dulu di depan. Apa sebetulnya bahaya itu? Jadi ontologi ini dasarnya banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk, kita tarik konsep yang tadi kedengarannya tinggi itu ke lantai pabrik, ke lokasi konstruksi, ke kantor kita sehari-hari. Jadi bahaya itu bukan cuma ide di kepala kita ya. Balik lagi ke contoh lantai basah tadi. Secara ontologis, genangan air itu adalah sebuah entitas yang nyata. Dia ada di sana, bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Sama kayak mesin yang nggak ada pelindungnya. Itu adalah objek nyata dalam realitas tempat kerja. Nah, ini bedanya. Kalau bahaya itu bendanya yang diam, resiko itu potensi aksinya. Lantai basah itu sendiri adalah bahaya. Resikonya baru muncul pas ada orang lewat dan ada kemungkinan dia terpeleset. Jadi, resiko itu adalah hubungan antara si bahaya dengan manusia. Dari objek statis, kita beralih ke potensi interaksi yang dinamis. Nah, ini nih yang sering jadi masalah di lapangan. Ada dua realitas yang berjalan bareng. Realitas objektifnya, fakta, lantai itu basah. Siapapun bisa cek dan setuju. Tapi ada juga realitas subjektif di kepala tiap pekerja, yang mungkin mikir, gini doang mah nggak licin-licin amat. Persepsi inilah yang seringkali jadi penentu tindakan kan? Jadi, kalau kita bedah, realitas K3 itu kayak sebuah ekosistem yang isinya tiga makhluk utama ini. Ada manusianya, dengan segala persepsinya, ada lingkungannya, misalnya lorong yang gelap, dan ada sistemnya, misalnya ada nggak sih prosedur buat ngepel atau ada nggak papan peringatan. Keselamatan atau ketiadaan keselamatan itu lahir dari interaksi ketiganya. Oke, kita udah paham nih pemain-pemain dalam realitas K3. Terus kalau gitu, apa sih yang sebenarnya jadi fokus atau objek studi dari ilmu K3 itu sendiri? K3 itu punya dua objek kajian. Yang pertama, objek material. Ini yang kelihatan mata, yang bisa kita pegang. Ya pekerja, ya mesin, ya lingkungan kerjanya. Yang kedua, objek formal. Ini tujuannya, cita-citanya, yaitu konsep abstrak seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi, kita mempelajari benda-benda nyata untuk mencapai sebuah tujuan yang konseptual. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Disinilah semua obrolan filosofis kita tadi jadi konkret, jadi praktis, dan punya dampak nyata dalam cara kita mencegah kecelakaan. Siap? Coba deh, resapi kalimat ini. Ini mengubah segalanya. Kecelakaan itu bukan kejadian tiba-tiba atau nasib sial, bukan. Secara ontologis, kecelakaan itu adalah sebuah hasil akhir. Hasil dari sebuah rangkaian interaksi yang kompleks antar berbagai elemen yang sudah kita bahas tadi. Cara lama mikirnya, atau pandangan deterministik, itu simpel. Pekerja itu jatuh karena dia nggak hati-hati, titik. Fokusnya menyalahkan individu. Tapi cara pandang baru yang probabilistik ini beda. Pertanyaannya jadi, gimana kombinasi antara lantai basah, penerangan yang kurang, dan budaya kerja yang terburu-buru itu meningkatkan kemungkinan siapa saja bisa jatuh. Fokusnya pindah dari orangnya ke sistemnya. Lihat deh alur ceritanya di sini.
Kecelakaan itu bukan cuma langkah nomor 4. Bukan, dia adalah keseluruhan cerita dari langkah 1 sampai 3 yang akhirnya memuncak di langkah 4. Ada orangnya, ada alatnya atau kondisinya, ada lingkungannya. Semuanya berinteraksi dan menciptakan sebuah kondisi berbahaya. Dan inilah kesimpulan utamanya. Ini inti dari semua pembahasan kita. Cara pikir ontologis ini memaksa kita untuk berhenti main tunjuk-tunjukkan, berhenti cari kambing hitam. Sebaliknya, kita mulai bertanya, oke, ada apa dengan sistem kita, lingkungan kita, prosedur kita yang membuat insiden seperti ini bisa terjadi? Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan pertanyaan buat kita renungkan. Dengan kacamata baru ini, apakah kecelakaan itu sebuah anomali, sebuah kegagalan tunggal? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah hasil yang bisa diprediksi dari cara sistem kita dirancang dan dijalankan? Kalau jawaban yang kedua, maka artinya kita punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk mencegahnya.